Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Para hadirin, kita akan mujakarah ini program mujakarah sekarang mujakarah masih bersahabat. Jadi hadirin, umat terbaik, the best umat yang menjadi contoh teladan sampai dia kiamat ialah para sahabat. Dialah orang yang mendapat gelar kuntum khairu ummatin ukhrijatinas ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minu. Dan ayat ini pun berlaku untuk kita juga, Pak. Siapa yang mau melaksanakan amar ma'ruf munkar, maka dia akan digelar untuk umat terbaik. Sahabat telah melaksanakan kerja ini. Dahulu sahabat orang-orang jahil, orang-orang terbelakang, orang penuh dengan tiada tanda-tanda kemanusiaan. Tapi dengan usaha, dengan amal yang dibuat oleh baginda Islam, sahabat menjadi orang-orang yang termulia sampai kiamat. Bahkan orang yang di dunia sudah ada di surga, Pak. Bagaimana kita dengar Bilal, ketika itu Bilal lihat Rasulullah tomprahnya udah di surga, pada orang masih di bumi, Pak. Ini kemuliaan yang dimiliki para sahabat ini. Kenapa gerangan bisa begitu, hadirin? Karena mereka punya sifat-sifat yang dicintai Allah, sifat-sifat yang disayangi Allah, dan sifat-sifat yang disayangi bagaimana umat baginda Rasulullah. Apa hadirin sifatnya? Pertama, sifat yakin atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini apa? Jadi kalimat iman. Di dunia apa? Hanya Allah yang berkuasa. Tidak ada selain Allah yang berkuasa. Di dunia hanya Allah yang menciptakan. Tidak ada Allah menciptakan. Di sini ada Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Inilah ilaha illallah. Kalau ada yang mampu memelihara, berarti dia sudah saingan sama Allah. Kalau ada orang yang bisa dia memberi rezeki, berarti saingan sama Allah. Sedangkan Allah beri rezeki. Kalau ada orang yang bisa dia memiliki kekuasaan, berarti dia mengambil kuasa Allah yang memiliki kekuasaan. La ilaha illallah, Pak. Inilah makna kalimat la ilaha, bagaimana kita tanamkan bahwa api tidak bisa membakar. Api membakar izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, api tidak bisa membakar. Inilah kalimat la ilaha illallah. Semua angin, gunung, matahari tidak bisa bermanfaat, Pak, tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Bila kalimat ini tertanam pada hati-hati seorang hamba, Pak, maka kalimat ini akan mempengaruhi kehidupannya. Dia akan mudah mentaati perintah Allah. Dia akan mudah menjalankan semua perintah Allah karena ada kalimat la ilaha illallah. La ilaha juga tentang Muhammad Rasulullah, Pak. Apa makna Muhammad Rasulullah? Muhammad Rasulullah yaitu kalimat yang mana contoh Rasulullah SAW sebagai figur uswatun hasanah yang akan membuat kita sukses, Pak, dengan cara Nabi. Tidak ada cara lain. Banyak jalan menuju Roma. Jalan surga, Pak, cuma satu, Pak. Jalan surga cuma satu, Pak. Sebagaimana kita ingin sukses dengan cara Nabi, tidak ada cara Nabi gagal, Pak. Nabi telah mencontohkan bagaimana cara umat ini menjadi mulia. Ini dengan cara Nabi, Pak. Masya Allah. Jadi bagaimana, Pak, bagaimana cara tidur kita cara Nabi, makan kita cara Nabi, bahkan bagaimana hubungan suami istri cara Nabi. Semua ikut cara Nabi, Pak. Allah ridho. Karena disitulah tandanya dapat ridho Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun. Katakanlah, inilah, kalau ingin kau dicintai Allah, ikutlah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta padaku. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa kamu. Dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Inilah kita, Pak. Karena Nabi ini yang tahu tentang ahwal akhirat, tentang surga Nabi tahu, tentang neraka Nabi tahu. Nah, kali umatnya nggak bisa tahu, Pak. Kita gelap, kita buta. Tapi kalau ikutin Nabi, jalan Nabi, ikutin bagaimana jalan Nabi, maka selamat. Tidur Nabi bagaimana selamat, tidur 8 jam ikut Nabi, selamat. Makan Nabi, makan cara Nabi, kita dapat ridho Allah. Sampai apapun ikut Allah ridho, Pak. Ini Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia sholat tadi. Yang ketiga adalah sholat. Yang kedua sholat artinya bagaimana pengaduan kita hamba kepada Allah.
Kita adukan Pak keluhan kita, masalah kita, keinginan kita pada Allah. Karena masalah itu banyak Pak. Dunia tempat masalah Pak. Masalah dapur masalah, masalah negara masalah, masalah kebun masalah. Semua masalah ada pada umat ini Pak, pada manusia ini. Maka solusinya apa Pak? SMS, sholat masalah selesai. SMA, sholat selesaikan masalah dengan amalan Pak. Semua dengan amalan selesai Pak. Ketika ada masalah, tawajuh pada Allah. Ketika ada masalah, yakin pada Allah. Ini makna daripada sholat susua wudu. Hadirin, dikata sholat ini miqratul mukmin. Jadi tanda sholat yang baik Pak, bagaimana sholat kita itu menangis, minta pada Allah. Satu kali belum ditabukan, doa, sholat lagi, sampai sholat kita bisa menyelesaikan masalah Pak. Sahabat Pak, 2 rakaat sholat datang Pak makanan dari surga. 2 rakaat sholat datang masalah beres. 2 rakaat sholat anak yang telah mati dihidupin lagi dengan sholat, hidup lagi Pak. 2 rakaat sholat sahabat ketika kekeringan tidak ada makanan, gandum muter sendiri Pak. Itu dengan sholat Pak. Itu hebatnya sholat Pak. Kalau sholat yang khusyuk, hudu, tertib, bisa mendatangkan petunjuk Allah Pak dari langit. Bisa menarik Allah dari langit dengan sholat yang khusyuk wal kudu. Sholat apa ya? Kemudian ilmu Pak. Ilmu apa? Ilmu itu mengenal, tahu siapa itu Allah. Ilmu itu tahu apa perintah Allah pada saat hari ini. Ada perintahnya Pak. Ibu ketika mau berkebun bagaimana ilmunya, ibu ketika kita rumah tangga bagaimana kita begaul isi kita, ibu kita apapun itu ada perintah Allah Pak. Dalam setiap keadaan, setiap waktu ada amal, setiap amal ada waktu. Itu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah itu mengeripat pada Allah. Siapa itu Allah Pak? Dialah Allah yang tadi kita nggak ada jadi ada. Dia mengadakan Pak. Itu mengenal Allah. Kita diri kita siapa Pak? Diri kita siapa yang nggak ada apa-apa, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini Pak, kalau kita merasa diri kita ada, diri kita bisa, diri kita mampu, masya Allah. Ini Pak namanya ilmu itu begitu Pak, mengenal Allah. Mudah zikir. Ketika Bapak datang ajan, pergi ke masjid, Bapak lagi zikir tuh, lagi sibuk Bapak main catur, tinggalkan caturnya itu lagi zikir. Tapi ketika ajan datang, Bapak sibuk main catur, itu lagi lalai, ya, itu lagi lah. Walaupun Bapak pegang tasbih nih, tapi datang ajan lagi sibuk sibuk dari kita main catur, itu Bapak lagi lalai ya. Semuanya gitu ya, karena ilmu maha zikir. Semakin tidak berilmu, semakin takut pada Allah, itu maha zikir Pak. Ilmu itu lawannya itu dengan zikir. Ingat, semakin berilmu semakin dekat pada Allah, semakin takut pada Allah, semakin kita tambah dekat pada Allah. Itulah ilmu maha zikir. Yang keempat apa? Itu ikramus muslimin. Maksudnya apa Pak? Kita hargai setiap hak-hak orang muslim. Hak istri tunaikan, hak tetangga tunaikan, saling tunaikan hak Pak. Itulah dikatakan Islam muslimin. Tidak pandang siapa orangnya, tidak pandang siapa itu orang apa siapa orangkah dia orang saudara kita, apa orang dari mana-mana. Yang penting dia orang Islam, dia manusia, kita tunaikan haknya Pak. Itu namanya ikramus muslimin. Nah, kita melihat kebaikan saudara kita lihat keburukan kita, sangka baik pada serta apapun yang terima saudara kita tidak ada rasa ingin membalas. Kita hanya ingin balasan dari Allah. Kita beri kebaikan hanya minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas muslimin. Yang kelima ya ikhlas Pak. Kita beramal semata mengharap ridho Allah. Tidak minta imbalan Pak. Tidak minta apapun. Kita minta dari Allah lah imbalan Pak. Dari Allah kita minta imbalan. Apa Pak imbalan Allah? Kita dengan ikhlas karena Allah, dapat rahmat Allah, dapat ridha Allah. Kalau Allah ridho, surga urusannya kan. Itu. Jadi kita beramal tidak minta pujian, tidak minta apalagi minta. Yang penting kita minta ridho Allah. Kalau Allah ridho Pak, surga dapat. Kalau Allah ridho, surga dapat. Tapi Allah nggak ridho, bukan surga namanya Pak. Siapa ya? Dan yang terakhir kita itu dakwah tabligh. Bagaimana kita untuk dakwah tabligh ini kita serahkan Pak harta, diri, waktu, perasaan untuk bagaimana menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Sampaikan Pak kalimat kepada siapapun ya dia orangnya. Siapapun ini umat pada seluruh umat Pak. Bahwa Allah yang mencipta, bahwa Allah memelihara. Itu Pak. Mudah-mudahan dengan kita 6 sifat ini Pak kita amalkan Pak, maka akan berubah ini diri kita, berubah kampung kita,
berupa umat Pak, dengan 6 sifat Pak. Insyaallah ya. Kita semua ambil bagian. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.